Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam Ibu dosen, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Sahrul Nizam, NIM 190111504, kelas A semester 5, program studi Penjaskesre. Di sini saya akan menjelaskan materi hakikat pendidikan luar kelas dan autobons. Salah satu saya buat tugas ini untuk memenuhi tugas saya yang tentang pendidikan rekreasi dan autobons. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan luar kelas dan autobons. Pendidikan luar kelas merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar kelas atau sekolah dan di alam bebas lainnya. Seperti bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan, atau nelayan atau berkemah dan kegiatan bersifat kepetualangan. Jadi pendidikan luar kelas merupakan aktivitas di luar sekolah yang bersifat kegiatan yang di luar kelas atau sekolah dan di alam bebas. Seperti kita bermain di lingkungan sekolah, taman, atau perkemahan. Sedangkan kegiatan yang bersifat kepetualangan, jadi pendidikan luar sekolah ini merupakan bersifat kepetualangan beserta pengembangan aspek pengetahuan yang relatif. Menurut Arif Kamarudin 2007, pendidikan luar kelas merupakan salah satu ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang di sekolah dasar. Sedangkan autobons sendiri secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan bersama di luar kelas atau di luar ruangan. Sedangkan menurut Suparlan 2008, dengan kata lain, kegiatan autobons adalah kegiatan bersama di alam bebas atau terbuka. Sebagai contoh, kegiatan autobons dilaksanakan oleh sekolah yang tertentu. Kegiatan autobons sendiri dapat dilakukan kegiatan autobons ini diartikan sebagai kegiatan bersama di luar kelas atau di alam bebas, di luar ruangan. Dengan kata lain, kegiatan autobons adalah kegiatan bersama di alam bebas atau alam terbuka. Sebagai contoh, kegiatan autobons dilaksanakan oleh sekolah yang tertentu. Jadi, kegiatan autobons ini dilakukan oleh sekolah-sekolah yang tertentu dengan pertimbangan karena para siswa sekolah itu sama sekali tidak dikenal kehidupan di alam pedesaan, seperti bagaimana petani menanam padi, memerah susu, dan lain sebagainya. Harapan guru pendidikan jasmani dan orang tua merasa perlu anak-anak itu ikut kegiatan autobons agar mempunyai pengalaman belajar itu di pedesaan atau di alam terbuka. Yang berikut akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan luar kelas dan autobons. Adapun beberapa tujuan pendidikan luar kelas dan autobons, yaitu tujuan pendidikan secara umum ingin dicapai melalui aktivitas di luar ruangan kelas atau di luar lingkungan sekolah adalah: yang pertama, membuat individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan inisiatif personal. Jadi tujuan yang pertama itu membantu setiap individu atau setiap siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas yang mereka miliki dan inisiatif untuk personalnya mereka masing-masing. Yang kedua, menyediakan latar atau setting yang berarti bagi pembentukan sikap. Jadi tujuan pendidikan luar kelas autobons ini juga menyediakan setting yang berarti bagi pembentukan sikap terhadap siswa itu sendiri. Jadi pembelajaran pendidikan luar kelas ini atau autobons ini bukan sangat penting untuk pembentukan sikap setiap siswa. Yang berikut, mengembangkan kesadaran, aspirasi, dan pemahaman terhadap lingkungan, alam, dan berbagai manusia memiliki relasi dengan hal tersebut. Yang keempat, membantu mewujudkan potensi setiap individu agar jiwa, raga, dan spiritnya dapat berkembang optimal. Jadi membantu mewujudkan potensi siswa atau setiap individu
agar jiwa raga mereka dan spirit mereka dapat berkembang dengan optimal. Yang berikut yang kelima, memberikan komunitas dalam proses pengenalan berkehidupan sosial dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan secara langsung. Yang berikut, memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan dan ketertarikan terhadap kegiatan-kegiatan di luar kelas. Jadi yang keenam ini memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan dan merasakan dan ketertarikan terhadap kegiatan-kegiatan di luar kelas. Jadi ya itu mengembangkan keterampilan dan ketertarikan terhadap kegiatan-kegiatan luar. Mengadakan tujuan pendidikan luar ini adalah untuk mengembangkan keterampilan dan ketertarikan terhadap kegiatan-kegiatan luar kelas. Yang berikut yang ketujuh, menumbuhkan pemahaman untuk secara bijak menggunakan dan melindungi lingkungan alam. Jadi dari tujuan dari luar kelas dan untuk ini merupakan untuk salah satunya untuk menjaga atau melindungi lingkungan alam, sehingga siswa tahu bahwa alam itu merupakan salah satu merupakan hal yang penting untuk dijaga. Sedangkan Octopus sendiri memiliki beberapa manfaat bagi para siswa atau peserta yang mengikutinya. Menurut Jamaluddin Ancelok 2024 bahwa manfaat yang diperoleh dari kegiatan Octopus diantaranya yang pertama, berpikir kreatif, yang kedua, mempunyai hubungan interpersonal yang baik, yang ketiga, berkomunikasi secara efektif, dan yang keempat, memotivasi diri dan orang lain, yang kelima, mempunyai kemampuan dalam mengelola diri. Di samping itu manfaat Octopus menurut Hanik Liskuyawati 2008 antara lain: 1. Makin tahu akan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, timbulnya rasa kebersamaan yang lebih erat. Yang ketiga, lebih memahami lagi arti dari sebuah team building. Yang keempat, menghilangkan rasa jenuh akibat beban kerja yang tinggi. Jadi menurut manfaat dari pendidikan luar sekolah ya Octopus itu adalah ada 4. Yang pertama itu dia mengacu kepada berpikir kita, yaitu berpikir secara kreatif. Yang kedua, mempunyai hubungan interpersonal yang baik antara sesama manusia dan lingkungan alam. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif, yaitu kita berkomunikasi antara manusia dan dengan manusia yang lain itu secara baik. Yang ketiga, memotivasikan diri dan orang lain. Kita belajar di luar itu untuk memotivasikan diri kita agar hidup lebih baik lagi dan menjaga alam sekitar kita, dan juga memotivasi untuk orang lain. Yang berikut akan menjelaskan itu pelaksanaan Octopus di sekolah dasar. Octopus merupakan salah satu bentuk pendidikan luar kelas yang diselenggarakan di sekolah dasar. Keberhasilan dalam pelaksanaan Octopus tentu tidak terlepas dari peran seorang guru atau pendidikan jasmani atau fasilitator. Guru pendidikan jasmani atau fasilitator ini memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pembawa acara atau menentukan materi kegiatan Octopus tersebut. Menurut Jamaluddin Ancelok 2000, untuk mencapai pembawa acara dalam kegiatan Octopus ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator atau seorang guru. Antaranya yang pertama, memiliki kompetensi seperti halnya dalam bidang dinamika kelompok. Seorang fasilitator dalam membawakan acara Octopus harus memiliki kompetensi. Hal ini sangat penting, terutama dalam memahami perilaku yang muncul dari peserta atau siswa di kegiatan Octopus yang telah dilakukan. Jadi yang kedua,
memahami rancangan permainan untuk mengungkapkan perilaku seorang peserta atau siswa. Seorang fasilitator harus terlibat dalam rancangan bentuk permainan yang akan dilakukan oleh peserta. Di samping itu pula harus mengetahui apa makna dari permainan yang telah dilakukan. Jadi kita sebagai seorang guru atau fasilitator harus memahami rancangan permainan untuk mengungkapkan perilaku seorang siswa. Di samping itu pula harus mengetahui apa makna dari permainan yang telah dilakukan. Yang berikutnya, memiliki kemampuan observasi dan kesanggupan komunikasi yang baik. Fasilitator sebaiknya memiliki kecerdasan emosional yang baik. Di samping itu juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang dengan jelas dan baik, serta jangan sampai membuat peserta tersinggung. Jadi fasilitator di sini harus dituntut harus memiliki kemampuan observasi dan kesanggupan komunikasi yang baik. Jadi komunikasi antara siswa dan guru itu harus baik. Fasilitator harus memiliki kecerdasan emosional yang baik. Di samping itu juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang jelas dan yang baik, serta jangan sampai membuat peserta tersinggung pada saat melakukan komunikasi antara siswa dengan guru. Yang berikut, menarik dan berwibawa. Pendidikan yang memadai, pribadi yang menarik, dan memiliki sense of humor yang baik. Suasana dalam kegiatan untuk bos hendaknya penuh rasa gembira. Belajar dalam suasana hati yang gembira akan membantu efektivitas proses belajar. Oleh karena itu, seorang fasilitator harus mampu membuat suasana hangat dan gembira dalam humor yang sehat tanpa menyinggung perasaan peserta. Jadi, kita sebagai fasilitator harus tampil menarik dan berwibawa di hadapan murid-murid kita, dan harus memiliki sense of humor yang baik. Jadi kita harus melakukan humor yang membangun, yang mampu membantu untuk aktivitas proses belajar tersebut. Yang berikut, yang kelima, menguasai masalah teknis kegiatan Oktobos, termasuk masalah keselamatan. Fasilitator harus memiliki ketajaman pengamatan di dalam melihat perilaku peserta dalam melaksanakan permainan dan kiranya akan menimbulkan bahaya. Yang berikut, bentuk-bentuk permainan untuk bos di sekolah dasar. Permainan untuk bos pada dasarnya meliputi beberapa jenis permainan. Masing-masing permainan memiliki fungsi dan makna bagi para peserta. Menurut Vincenius Andi Santoso 2008 5-10, bentuk-bentuk permainan untuk bos yang dapat dimainkan di sekolah dasar diantaranya: yang pertama, permainan untuk kenalan dan membangun keakraban, contohnya jib-jab, nama dan gaya, lingkungan nama dan sebagainya. Yang kedua, permainan untuk membangun kepercayaan, contohnya pohon tumbang, menjalan mundur, mobil dan pengemudinya, dan lainnya. Yang berikut, permainan untuk membangun kerjasama, contohnya bola dan bambu, jaringan laba-laba, bola bergulir. Yang keempat, permainan untuk membangun komunikasi, contohnya pesan berantai, menyambung cerita, melanjutkan gambar, dan lainnya. Contoh, peserta pesan berantai, menyambung cerita, melanjutkan gambar, dan yang berikut itu permainan untuk membangun konsentrasi dan kepekahan, contohnya angin bertiup, benda jatuh, gajah dan semut, dan sebagainya atau lainnya. Jadi itulah ada beberapa bentuk-bentuk permainan untuk bos di sekolah dasar. Jadi mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.